Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farida Aulia dari Manajemen 21B Universitas Buana Perjuangan Karawang akan mempresentasikan hasil tugas studi kelayakan bisnis usaha kuliner es krim. Latar belakang. Es krim merupakan hidangan yang banyak digemari oleh berbagai kalangan karena rasanya yang manis, lembut, dan membuat mood menjadi baik bagi yang mengkonsumsinya. Es krim termasuk makanan yang paling disukai oleh masyarakat, terutama oleh anak-anak karena rasanya yang manis. Es krim juga sangat baik untuk pertumbuhan anak-anak karena terbuat dari susu yang kaya akan protein dan energi. Banyak gizi yang dapat kita peroleh dari mengkonsumsi es krim. Keunggulan es krim didukung oleh bahan baku utamanya yaitu susu tanpa lemak dan lemak susu. Susu disebut sebagai makanan yang hampir sempurna karena kandungan zat gizi yang lengkap. Aspek legal dan bisnis. Nama perusahaannya yaitu Es Krim Delicious. Nama pemilik Farida Aulia yang beralamatkan di Jalan Raya Galuh Mas, Blok F nomor 18, Karawang, Jawa Barat. Jenis perusahaan yaitu perseroan terbatas atau PT. Modal dasar sebesar 150 juta, akte notaris itu perusahaan perseroan dan juga memiliki surat izin usaha antara lain TDP, NPWP, dan SIUP. Selanjutnya di sini ada struktur organisasi. Ada manajer, keuangan atau kasir, purchasing, bagian gudang, marketing, dan juga admin. Selanjutnya di sini ada aspek pasar dan peluang bisnis. Pasar sasaran. Pasar sasaran es krim delicious yaitu seluruh elemen masyarakat yang menginginkan es krim dengan harga yang murah namun memiliki kualitas terbaik. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang digunakan dalam es krim delicious menggunakan strategi harga yang bisa disesuaikan dengan keinginan, dan dalam strategi produk usaha ini bermacam-macam varian rasa. Selanjutnya aspek lingkungan, sosial, dan juga ekonomi. Yang pertama ada aspek lingkungan. Aspek es krim lingkungan secara aspek lingkungan yaitu ada es krim delicious mendapatkan target utama kepada calon konsumen yang ingin diraih adalah seluruh kalangan konsumen, baik dari konsumen kelas atas maupun kelas menengah ke bawah, yang terdiri dari semua umur, jenis kelamin, dan kalangan, baik itu dewasa, anak-anak, dan terutama kaum remaja. Selanjutnya ada aspek sosial. Es krim delicious yang beralamatkan di Jalan Raya Galuh Mas, Blok F nomor 18, Karawang, Jawa Barat ini akan memberikan produk kepada seluruh kalangan masyarakat, baik anak-anak, remaja, sampai orang dewasa. Aspek ekonomi. Pendirian es krim delicious ini akan membawa akibat secara khusus terhadap struktur ekonomi masyarakat di lingkungan pendirian kedai. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan penghasilan karyawan, di mana pendapatan rata-rata pekerja akan meningkat dengan gaji yang diterimanya ditambah bonus-bonus yang diberikan apabila jumlah konsumen yang membeli berbagai jenis produk es krim lebih banyak jumlahnya. Selanjutnya ada aspek budaya. Kedepannya, bila usaha ini jalan, maka akan menimbulkan dampak terhadap persepsi masyarakat bahwa dalam keadaan panas yang bisa dicari masyarakat adalah es krim. Selanjutnya, aspek teknis dan juga teknologi. Prasarananya yang digunakan yaitu ada tanah, toko atau kedai es krim delicious. Selanjutnya ada sarana atau operasional, itu cheese freezer, scoop dengan berbagai ukuran, dan sendok es krim. Pemilihan teknologi yaitu dalam membuat es krim delicious ini digunakan metode tradisional dan juga modern. Perbedaan dari kedua metode tersebut terletak pada proses pembuatannya, terutama pada proses pendinginan atau freezing. Proses tersebut akan membentukkan kristal-kristal es. Oleh karena itu, kedua metode ini berpengaruh terhadap tekstur, rasa, dan overall pada es krim yang akan dihasilkan. Nah, di sini ada metode penilaian hasil values, yaitu lokasi yang dipilih ada 3,
antara lain Cikampek, Karawang, dan Cikarang. Namun pada metode penilaian hasil values, maka lokasi yang tertinggi yang dipilih yaitu Kota Karawang dengan nilai 80. Selanjutnya di sini ada aspek finansial, meliputi biaya prainvestasi, pembelian aktiva tetap, dan juga dana yang tersedia dan dana pinjaman. Selanjutnya di sini ada tabel cash flow selama 5 tahun. Yang terakhir ada rekapitulasi aspek finansial. Di sini dapat dikatakan bahwa payback periode adalah 2 tahun 4 bulan. Artinya payback periode ini dinyatakan baik karena kurang dari umur ekonomis. Selanjutnya ada ARR, average rate. Dapat dikatakan bahwa hasil ARR menunjukkan bahwa investasi tersebut menghasilkan keuntungan sebesar 62%. Kesimpulannya adalah layak. Selanjutnya ada NPV. Dapat dikatakan bahwa NPV lebih besar dari 0, berarti memberikan manfaat bagi perusahaan. Selanjutnya ada IRR, yaitu lebih besar dari bunga pinjaman, maka investasi dapat diterima. Selanjutnya yang terakhir ada profitability index. Dapat dikatakan bahwa PI yang diperoleh 1 sama dengan 1, maka investasi dapat diterima. Selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan aspek-aspek yang telah ditinjau di atas, mulai dari aspek legal dan bisnis, aspek pasar dan pemasaran, aspek lingkungan sosial, ekonomi dan budaya, aspek teknis dan teknologi, dan yang terakhir aspek finansial, maka dapat disimpulkan bahwa es krim Delicious layak untuk dijalankan sebagai usaha kuliner. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.